Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan lalang di antara gandum. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan ayat 36 sampai dengan 43. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Jika kita perhatikan, ada kasus yang terjadi di dalam gereja di antara orang percaya, seperti dosa perzinaan. Ada perzinaan yang terjadi di antara sesama jemaat, di antara pendeta dengan jemaat, atau antara pendeta dengan pengerja gereja. Belum lagi banyak pengajar sesat yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan kabar baik kepada jemaat. Di sepanjang sejarah dan di berbagai tempat, hal-hal ini sudah banyak terjadi, dan ini semua telah menimbulkan banyak pertanyaan di antara orang percaya. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan di antara orang Kristen sungguh-sungguh orang percaya atau bukan? Dan apakah mereka selamat atau tidak? Hal ini tentu tidak mudah untuk dijawab, karena harus dipelajari lebih dalam lagi, kasus per kasus. Tetapi ada baiknya kita melihat suatu perumpamaan yang pernah disampaikan Tuhan Yesus, yakni perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Seseorang menanam gandum di ladangnya, lalu orang jahat menanam lalang di antara gandum tersebut. Ketika hamba orang yang menanam gandum itu melihat lalang yang tumbuh di antara gandum tuannya, ia melaporkannya kepada tuannya tersebut. Hamba itu bertanya kepada tuannya, apakah ia perlu mencabutnya? Tetapi tuannya melarangnya, karena menurut tuannya, jika lalang tersebut dicabut, maka gandum juga akan ikut tercabut. Jadi, lalang tersebut akan dibiarkan hidup bersama-sama gandum hingga musim panen gandum tiba. Pada saat itu, gandum akan dicabut dan dikumpulkan ke lumbung. Saat itu juga lalang akan dicabut, dikumpulkan, dan akan dibakar habis. Perumpamaan ini menggambarkan keberadaan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dengan mereka yang kelihatannya percaya kepadanya. Pada masa kini kita tidak selalu bisa mengetahui siapa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan siapa yang hanya sekadar ikut-ikutan percaya kepadanya. Jadi, orang-orang yang sama-sama ada di gereja belum tentu semuanya gandum. Bisa saja di antaranya ada lalang. Alkitab sendiri dengan jelas berkata bahwa dari dalam gereja sendiri pun akan muncul guru-guru palsu yang menyesatkan anggota jemaat. Tentu kita tidak bisa menilai hal itu sekarang, dan kita tidak berhak untuk itu. Itu adalah urusan Tuhan sebagai hakim manusia. Tetapi kelak pada akhir zaman perbedaan itu akan menjadi terang. Akan ada pemisahan yang jelas untuk selamanya antara gandum dan lalang, antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Untuk itu waspadalah, karena mungkin saja di gereja kita pun ada lalang. Jangan sampai kita terpengaruh olehnya. Kita pun tidak perlu kaget
Jika seandainya kita menemukan ada anggota jemaat atau bahkan hamba Tuhan sekalipun yang masih suka bermain-main dengan dosa, sebab boleh jadi mereka bukanlah gandum, tetapi hanya lalang yang siap dibakar pada hari penghakiman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku kewaspadaan terhadap mereka yang kelihatannya gandum tetapi sesungguhnya lalang. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.